Apakah kalian pernah merasa kelas menjadi lebih sedikit monoton? Atau mungkin kalian sudah mencoba berbagai cara, tapi peserta didik masih kurang tertarik? Bagaimana ya untuk membuat peserta didik bisa tertarik dan kelas menjadi aktif? Halo semuanya, salam kenal, nama aku Hanif. Selamat datang di video kali ini. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana menggunakan variasi strategi mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Kita tahu mengajar bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi bagaimana caranya agar peserta didik tetap terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Apakah kalian pernah merasa kelas menjadi lebih sedikit monoton? Atau mungkin kalian sudah mencoba berbagai cara, tetapi peserta didik masih kurang tertarik dengan pembelajaran? Nah, di video kali ini aku akan berbagi berbagai strategi pengajaran yang bisa kamu gunakan untuk menjaga suasana kelas tetap hidup. Dan tentu saja, aku akan memberikan contoh-contoh konkret bagaimana strategi-strategi ini bisa diterapkan dalam mata pelajaran yang berbeda. Jadi, mari kita mulai. Pernah merasa bahwa satu metode pembelajaran tidak cocok untuk semua peserta didik? Mungkin itu karena setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing. Sebelum kita membahas variasi strategi pengajaran, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa peserta didik belajar lebih baik dengan mendengar, sementara yang lain perlu melihat atau melakukan sesuatu secara langsung. Ada 3 gaya belajar utama yang sering kita temui: visual, auditori, dan kinestetik. Contohnya, ketika aku mengajar tentang konsep matematika yang abstrak, peserta didik dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami dengan bantuan diagram dan grafik, sedangkan peserta didik auditori lebih suka mendengar penjelasan langkah demi langkah. Dan peserta didik kinestetik lebih suka melakukan eksperimen atau simulasi untuk memahami konsep tersebut. Jadi, strategi pertama dalam mengajar adalah memahami gaya belajar peserta didikmu dan menyesuaikan strategi pengajaran yang bisa menjangkau semuanya. Jadi, bagaimana peserta didik dengan gaya visual itu dapat memahami, gaya auditori bisa memahami, bahkan yang memiliki gaya belajar kinestetik juga bisa memahami materi yang kita sampaikan. Bayangkan, jika peserta didik datang ke kelas sudah siap dengan materi yang akan dipelajari, apa yang bisa kita lakukan di kelas? Salah satu metode pengajaran yang menarik adalah flipped classroom yang sebenarnya sudah saya singgung di video yang sebelumnya. Dengan metode ini kita membalik cara belajar tradisional. Alih-alih memberikan penjelasan di kelas dan memberikan pekerjaan rumah setelahnya, kita meminta peserta didik untuk belajar di rumah terlebih dahulu melalui video atau bahan bacaan. Kemudian waktu di kelas digunakan untuk diskusi, latihan, atau proyek kolaboratif. Jadi peserta didik itu datang ke kelas itu mereka sudah membawa materi, dan ketika sudah di kelas kita tinggal mengembangkan materi tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sebagai contoh, ketika guru sejarah mengajar tentang revolusi industri di mata pelajaran sejarah, biasanya membagikan video pembelajaran sebelum kelas dimulai. Peserta didik menonton video tersebut dan datang ke kelas dengan pertanyaan atau pemahaman dasar mereka yang mereka dapatkan dari video tersebut. Dan saat di kelas, mengadakan diskusi kelompok di mana mereka mendiskusikan dampak sosial dari revolusi tersebut. Dengan cara ini, waktu di kelas menjadi lebih interaktif dan peserta didik bisa lebih mendalami materi tersebut. Bagaimana kalau peserta didik bisa belajar sambil membuat proyek yang relevan dengan kehidupan nyata? Metode berikutnya adalah Project Based Learning atau bisa disingkat PBL. Dengan metode ini, peserta didik belajar dengan cara membuat proyek, memecahkan masalah nyata, atau menjawab pertanyaan besar. Mereka tidak hanya menghafal fakta, tapi juga benar-benar mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Di pembelajaran PBL ini tidak hanya bisa dilakukan oleh individu, namun sebenarnya sebagian besar dilakukan secara berkelompok untuk membuat pembelajaran itu lebih interaktif dan menarik. Misalnya, saat mengajar sains, guru IPA memberikan proyek kepada peserta didik untuk membuat model energi terbarukan. Mereka bekerja dalam kelompok untuk merancang dan mempresentasikan solusi energi ramah lingkungan yang bisa diterapkan di komunitas lokal mereka atau di lingkungan masyarakat. Proyek ini bukan hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang energi, tapi juga mengembangkan keterampilan kolaborasi dan berpikir kritis. Apakah kalian pernah menggunakan game untuk mengajarkan materi? Mari kita lihat bagaimana game-based learning dapat memotivasi peserta didik. Metode pengajaran lainnya yang sangat efektif adalah game-based learning.
game memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan lebih mendalam untuk peserta didik. Peserta didik seringkali lebih termotivasi ketika mereka bisa belajar melalui permainan yang melibatkan tantangan dan hadiah, karena di dalam game based learning itu pasti selalu ada tantangan dan ada tingkatan, dan mereka akan mendapatkan reward ketika mereka sudah selesai menyelesaikannya atau pada tahap-tahap tertentu. Sebagai contoh, ketika ada guru bahasa Inggris menggunakan permainan seperti word bingo atau crossword puzzle. Ini semacam permainan dalam menyusun kata. Permainan ini membantu mereka meningkatkan kosakata sambil bersaing secara sehat. Dan mungkin di pembelajaran matematika pun dapat menggunakan aplikasi game interaktif yang memungkinkan peserta didik dapat bersaing menyelesaikan soal. Mungkin bisa mereka itu secara balapan untuk mengerjakan soal, siapa yang cepat mereka akan menang, dan mereka sangat menikmati tantangan-tantangannya dan bahkan terkadang lupa bahwa mereka sedang belajar. Dan game based learning ini mungkin sangat bagus ya untuk diaplikasikan kepada anak-anak di era ini, karena mereka di kehidupan nyata pun mereka juga sering bermain game, jadi kita juga bisa membawa hal tersebut ke dalam pembelajaran di sekolah. Bagaimana kalau kita bisa menggabungkan pengalaman belajar di kelas dan online? Salah satu metode yang semakin populer adalah blended learning. Ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital. Dalam blended learning, peserta didik bisa belajar melalui platform online di luar kelas. Sementara di kelas, mereka berinteraksi langsung dengan guru dan teman-teman mereka. Contoh konkret yang pernah aku terapkan adalah memberikan kuis online sebelum kelas dimulai untuk menilai pemahaman awal peserta didik. Di kelas, aku bisa fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa waktu di kelas digunakan dengan lebih efektif karena kita sudah tahu materi mana yang perlu lebih banyak penjelasan. Dengan cara ini pun peserta itu merasa mereka sedang tidak dinilai atau mereka merasa kita sedang tidak melakukan asesmen karena kegiatan yang dilakukan cukup menarik dan menyenangkan, yaitu dalam bentuk games. Aplikasi yang sering aku gunakan untuk kegiatan ini adalah Quizzes, Wordwall, GameKit, dan beberapa aplikasi-aplikasi game lainnya yang bisa untuk menunjang pembelajaran. Jadi itulah beberapa variasi strategi mengajar yang bisa kalian coba di kelas. Salah satunya sudah aku jelaskan tadi, ada Flipped Classroom, Project Based Learning, Game Based Learning, dan Blended Learning. Mengajar adalah tentang beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik dan menemukan cara terbaik untuk membuat mereka tertarik dan terlibat pada pembelajaran tersebut. Jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba hal baru di kelas ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman menggunakan strategi-strategi ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mungkin pengalaman dari kalian lebih menarik daripada yang sudah aku alami atau dari contoh-contoh tadi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.